Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari kita semua. Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Batam, Bapak Kurniadi yang kami hormati, Bapak Jumadi selaku, ada beberapa hal mungkin yang disampaikan nanti langsung oleh Pak Sekretaris. Namun sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas hadir Bapak Ibu semua dan waktu yang singkat apabila kita bisa hadir di sini. Saya Negeri 9. Mudah-mudahan besok Negeri 10. Kemalahan berbalik. Ada tapi cukup perubahan-perubahan. Sudah sekolah aja. Ganti kurikulum, ganti buku, gampang lah. Buku. Agak bohong. Apa yang mau disibukkan? Tidak perlu disibukkan ya. Tidak perlu kita khawatir menatap masa depan. Makanya saya katakan ya teman-teman, dalam menghadapi perubahan pendidikan, kening kita itu nggak usah berkedut. Nggak usah berkedut kening kita itu. Happy saja, enjoy saja, hadapi, laksanakan. Berprogram, masif, terstruktur. Dah, selesai. Jadi tidak perlu dengan posisi penting harus berkedut, mikirkan apa-apa hal itu. Tidak. Makanya sering saya katakan hari ini banyak terjadi perubahan itu. Salah satu contoh sahabat kita Pak Tobi itu loh. Dari sisi usia tidak purna, tapi masih gagah. Luar biasa kan? Makanya perbedaan, sering saya katakan perbedaan guru-guru dulu dan guru-guru sekarang beda. Kalau guru dulu pasti, kalau sekarang udah tua berarti kan? Ya kan? Beda. Tapi kita dulu, guru-guru dulu itu kesannya hemat wajah boros usia. Ya kan? Hemat wajah boros. Nah hari ini terbalik, boros wajah hemat usia. Karena baru 30 tahun dah kena asam urat lah, tensi tinggi lah. Selamat datang Pak Ketua. Monggo silakan. Kan hal seperti itu terjadi hari ini. Kenapa? Ini selalu menjadikan suatu perubahan pendidikan itu beban yang luar biasa. Ya, kita jangan terlalu membebani diri dengan kondisi seperti itu. Artinya mau tak mau, suka tak suka, memang itu harus kita laksanakan, kita jalan. Gitu. Enjoy. Tapi laksanakan secara terstruktur dan masif. Gitu. Jangan sekedar apa adanya sajalah, apa adanya kan juga. Kita harus menjadi yang terbaik, harus berdepan. Saya yakin percaya. Ya, dengan sahabat-sahabat kami waktu itu pas sekolah ini di swasta yang luar biasa, yang hebat-hebat ini, kami yakin itu pendidikan di Batu Haji ini akan terus berkembang, akan lebih eksis lagi. Salah satu tingkat kebersamaan bersama teman-teman sejawat kepala sekolah, salah satu Batu Haji ini adalah yang terbaik. Ya. Itu salah satu yang terbaik, kompak. Ya, ini luar biasa. Kenapa bisa kompak? Karena kita sama-sama merasa senasib dan sepenanggung, satu tujuan gitu. Ini kadang dia mau mengatakan kita senasib ya, tapi dia makin Indomie sendiri. Ya kan? Banyak kan begitu kan? Oh kita senasib ya, ya betul, tapi nggak mau sepenanggungan dia. Tanggung sendiri-sendiri. Nah ini kan nggak betul juga. Kedua daripada itu, paling tidak ini menjadi bahan motivasi kita bersama. Ya, tapi tentunya Dinas Pendidikan berusaha untuk hadir di tengah Bapak Ibu semua. Kami selalu berusaha menempatkan diri kami di tengah Bapak Ibu semua. Bapak Ibu di satuan pendidikan tidak berjalan sendiri, tidak sendiri. Kami siap melakukan advokasi dan pendampingan. Jadi jangan ragu itu. Jadi pada saat kami turun ke lapangan, baik itu Pak Sekretaris, Pak Kadis, atau kabin-kabin, staf, termasuk pengawas, ya, turun ke lapangan itu bukan semata-mata
mencari kesalahan dan kesilapan. Bukan itu. Khawatir. Gak usah khawatir. Kami datang turut itu sebagai mata lebah, mata ulat. Tes. Jadi kehadiran kami, kehadiran kami, ya, bukan semata-mata kami hadir itu sebagai mata lalat, tapi kami hadir sebagai mata tawon lebah. Itu. Artinya apa? Pada saat harus kami urai di salah satu tempat yang harus kita urai, gitu. Saat itu juga kita berikan solusi, bukan menjustifikasi. Jadi kesannya selama ini karena muncul itu. Nanti orang dinas datang aja, apa lagi dia datang dia. Ada pengawas dia lagi. Bosan dia rupanya. Baca kita di kecamatan lain. Ada juga macam kami ini kan dia nyaman datang ke sekolah itu aja datang. Tiap bulan itu situ aja. Seminggu kadang sekali datang situ. Sekolah lain tidak. Tak mau dia berkunjung. Nah ini kan menjadi perhatian kita bersama. Makanya kita tidak ada diskriminasi, ya. Jadi mohon maaf kalau kami termasuk Pak, ya, Pak Sek mungkin belum sempat menjelajahi semua satuan pendidikan yang di Kota Batam. Harap maklum, harap maklum. Kita ingin rasanya sampai, ingin tahu seperti apa. Tapi yang ingin percayalah, walaupun kami secara fisik tidak hadir di sekolah itu, kami hadir secara batin di sekolah itu. Karena juga kami segala informasi pun kami dapat. Ya. Jadi kalau kami katakan, oh kami punya intelijen juga di setiap kecamatan, betul memang ada kadang. Ya. Kalau karena informasi coba cek dulu sana ini apa informasi, coba cek, butuhkan videokan proses belajar mengajarnya seperti apa. Nah jadi mohon maaf kalau kami secara fisik kami belum mampu hadir di tengah Bapak Ibu semua di satuan pendidikan karena keterbatasan lah semua, ya. Jadi tahu sendiri sekolah sana sampai sini belum, sabar, ya, sabar, insya Allah kita semua sampai ke sana semua. Mungkin itu ya sebagai kata pembuka. Bisa langsung ke arah kita ke Pak Sekretaris, Pak Sekretaris, kami mohon arahan dan wejangan untuk kita semua. Demikian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Isal, Kepala Bidang Sekolah Dasar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat pagi, salam sejahtera selalu untuk semua. Bersyukur kita kepada Allah SWT dan insya Allah atas limpahan taufik hidayah pada Selasa berkah 12 November 2024 di SD 04 Batu Haji. Kita masih dalam lindungan Allah SWT dan dalam perasa maaf, ya. Selawat beri salam kepada yang saya hormati Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, Ketua K3S dan Pengawas, Masya Allah, juga Dimadi, ya. Ketua K3S, Ketua PGRI, Kepala Sekolah, Pengurus K3S, dan Bapak Ibu Kepala Satuan Pendidikan Sekolah Dasar di lingkungan Kecamatan Batu Haji. Terima kasih pertama kami sampaikan potensinya karena sudah memenuhi undangan meskipun tidak menggunakan undangan, baik pengurus saja. Mengingat pertemuan pada hari ini itu kalau kita urgenitasnya itu dalam rangka persiapan menyambut kunjungan kerja
Dikdasmen, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, insya Allah akan berkunjung ke Batam itu pada Jumat 15 November. Jumat pada 15 November di Batam. Menurut rundown di tentatif yang sudah disepakati Sekjen, Sekretaris Jenderal Kemendikbud bersama tim dan ajudan menteri dari Malang. Informasi dari BPNP barusan saya hubungi bahwa Menteri Mukti akan berangkat dari Jakarta dengan menggunakan pesawat Garuda pukul 6. Perkirakan sampai ke Batam itu pukul 7:15. Oke, 7:15. Kemudian dari bandara itu menuju ke Radisson, Hotel Radisson, Golf and Convention Center Hotel. Beliau akan membuka kegiatan rapat pimpinan besar guru, tenaga pendidik dan kependidikan bersama 39 kepala satuan kerja atau BPNP, BPD se-Indonesia, dan beliau didampingi oleh Direktur SKM, Dirjen GPK, Sekretaris Direktur Jenderal, dan para direktur yang nanti akan beserta rombongan. Di Radisson itu beliau pukul 15 sampai pukul 19.30 membuka saja. Pukul 19.30 sampai pukul 10 perkiraan di perjalanan dari Radisson ke sekolah. Perkiraan itu lebih kurang pukul 10 Pak Menteri tiba di opsi SD 004 Batu. Itu pukul 10. Kalau malam pukul 22 Pak. Ya. Di pukul 10 perkiraannya sampai pukul 11.15 Menteri berada di SD 004. Beliau didampingi oleh Direktur SKM, Dirjen GPK, Direktur Dikdas, Direktur KSPS, Kepala BGP, dan Kepala BPMP, Kepulauan Riau. Itu lebih kurang 1 jam. Pak Menteri berada di USD 004. Lalu aktivitas beliau apa? Tadinya ada 3 alternatif yang dibahas di rapat dengan Sekjen tadi malam. Pertama, memantau makan siang gratis. Yang kedua, mendengarkan anak mendongeng. Dan yang ketiga itu meninjau proses pembelajaran di kelas-kelas. Malam langsung kita pastikan bahwa kita telepon kepala sekolah apakah di
004 ini sudah pernah uji coba makan siang gratis dan dijawab dengan pasti belum. Dan informasi tersebut saya sampaikan ke BPMP bahwa untuk makan siang gratis dipastikan dulu. Jadi makan siang gratis, melihat proses makan siang gratis dan mendongeng itu dibatalkan, dan beliau hanya datang melihat proses pembelajaran di kelas, melihat proses pembelajaran di kelas. Nanti di kelas mana setelah beliau berinteraksi dengan guru dan anak-anak, di salah satu kelas yang beliau kunjungi, beliau mengajar di situ. Dan itu yang membutuhkan waktu durasi yang agak lama. Oleh karena itu, ini sekolah penggerak, tapi ya penggerak itu sendiri ya. Ya. Tadinya memang salah satu kriteria beliau datang itu mengunjungi sekolah yang biasa, tapi sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka, yang sekolah tersebut terdapat guru penggerak, pengajar praktek, komunitas belajar, ada komponen itu, ya kan? Itu plus termasuk sekolah penggerak gitu. Nah ini proses inilah terkait dengan kurikulum merdeka ini yang beliau ingin mendapatkan masukan-masukan terkait dengan kebijakan beliau di 2025 nanti. Oleh itu perlu persiapan dalam rangka penyambutan menteri tersebut. Dan kita hanya bertanggung jawab ketika kunjungan menteri ke SD 4 misalnya. Lalu apa saja yang akan kita siapkan dalam rangka penyambutan rombongan itu? Nah, rombongan ini kan dia pakai patwal. Nanti Bu Kartini koordinasi dengan pihak Muhammadiyah dan SMK 1 itu sampah yang ada jorok. Nanti koordinasi saja dengan camat, minta itu diangkat paling lama besok lah kalau dapat, biar tidak itu ya bosannya, biar jadi kelihatannya jorok kali itu, karena ini didampingi hampir semua berikut yang akan mendampingi beliau gitu kan. Nah, tadi dikonfirmasi di SD 004 beliau pukul 10 sampai 11.15. Setelah itu beliau persiapan sholat dan 11.30 kita masuk sholat itu kan 11.51 ya, 11.51. Perkiraannya sampai 12.30. Kalau dapat ini nanti sholatnya kan di Masjid Hamka. Masjid Hamka itu di mana? Muhammadiyah ya. Itu sholat Jumatnya sekali khutbah atau 2 kali? 1 kali ya. Kalau 1 kali berarti dari 7 menit selesai. Apalagi beliau sebagai khatib. Kalau bisa nanti minta beliau khatibnya. Ya kan, jadi pukul 12.15 sudah selesai sholat. Pukul 12.15 sampai 12.30 itu Muhammadiyah, sekolah Muhammadiyah. Kemudian di sana pukul 12.30 sampai 13.30 1 jam itu ada jamuan makan siang. Jamuan makan siang itu di komplek Muhammadiyah.
dan itu disiapkan prasmanan, disiapkan oleh Muhammadiyah, makannya prasmanan. 1 jam, jadi 12.30 sampai 13.30. 13.30 beliau menuju SMK 1 sampai pukul 14. Di sana Pak Menteri akan meninjau workshop teaching factory di SMK 1. Lebih kurang setengah jam beliau melihat kondisi teaching factory tersebut. Kemudian langsung beliau pukul 14 sampai dengan 15.30 dan di Dasmen itu akan diskusi bersama audien. Nanti audien itu ada kepala sekolah, K3 KKS, kepala tim pendidikan, semua nanti akan hadir di sana di aula SMK 1. Ini yang masih belum dapat disepakati dengan BPMT dan BGT karena melihat kapasitas ruang di SMK 1. Peserta diskusi, topik yang akan dibahas, kemudian untuk apa saja yang akan diundang. Hari ini masih belum kan sambil melihat ini karena Pak Menteri setelah beraudiensi dengan unsur pendidikan, beliau akan kembali. Soalannya sampai saat itu tiket baliknya tak ada. Pesawat penerbangan sore itu Garuda penuh. Sementara malamnya beliau sudah janjian dengan Menpora nonton bareng. Malamnya beliau sudah janji dengan Menpora untuk nonton bareng. Karena besok paginya beliau harus sudah berada di Sidoarjo. Besok paginya beliau harus sudah berada di Sidoarjo, ada kegiatan Muhammadiyah di sana. Jadi ini juga masih tentang beliau mau dari Batam itu mau diterbangkan pakai apa? Dalam zam-zam ala gazam kenapa kita sih? Akhirnya keren. Jadi itu Bapak Ibu informasinya. Oleh itu pada kesempatan ini sengaja mengundang kepala sekolah di Batu Aji. Ini mewakili sekolah yang dikunjungi ini mewakili Kepulauan Riau. Yang menjadi tuan rumah itu Batu Aji. Betul. Ya. Yang terdekat dengan Muhammadiyah SD 4. Kalau memang ada sekolah yang menggunakan Islamiyah, sekolah biasa yang membentuk kriteria tadi barangkali sekolah itu. Tapi kan ini yang terdekat dalam satu komplek, maka ini tetap karena dekat dengan Muhammadiyah. Jadi itu random yang disampaikan oleh
panitia dan staf khusus menteri terkait dengan kunjungan menteri ini. Dan kami berharap bahwa Batu Haji menjadi tuan rumah. Diundang tidak diundang, pada saat audiensi dengan menteri datang saja. Jadi habis sholat itu langsung saja lah. Kalau tidak nanti ketua P3S koordinasi ini panitia yang di sana paling tidak DPP, DPMP dan kita. Ya, tentu di samping itu kan nanti karena ada menteri akan didampingi juga pejabat-pejabat di PLT Gubernur, PJ Wali Kota dan Kepala Dinas Provinsi dan Batam tentunya, dan juga akan hadir. Hanya saja pada saat pelaksanaan beliau melakukan kunjungan ke kelas, karena ini pukul 10, maka proses pembelajaran di pukul 10 itu. Ada guru-gurunya Bu yang ngajar ya? Masuk kelas ya. Nah, nanti Pak Jumadi nanti mohon pendampingan kepada guru-guru dalam rangka persiapan kunjungan Mendiknas ini. Ini berapa shift Bu? 2 shift ya. Pukul 10 itu masih shift pagi. Artinya akan ada pergantian shift di waktu itu. Sampai jam berapa? Jam 11.30. Enggak, yang anak pagi Jumat itu sampai pukul 9. 9.30 kelas 1. Jadi masuk kelas 2 pukul Sampai jam 9.30 sampai jam 11. pukul 9.30 sampai 11. Berarti yang akan disiapkan itu anak kelas 2. Ya, kelas 2, kelas 5 dan 6. Kelas 2 ini ada berapa kelas? 3. 3 kelas. Oke, 3 kelas. Jadi yang akan disiapkan nanti itu adalah kelas 2 yang shift 2. Ya, bukan kelas 1-nya ya. Terkait dengan rentang waktu pergantian dengan jalan yang seperti ini, kemudian nanti tamu-tamu dari situ, itu masa menteri itu sudah berada di pukul 9 ya? Pukul 10 kan? Pukul berapa? Jam 9. Pukul, bukan jam ya? Pukul. Ya. Nah, pukul 9 ya? Jadi nanti ini kalau nanti ini diantisipasi karena pergantian shift itu akan ada orang ya. Sementara di sini juga akan sudah ada nanti petugas-petugas yang akan sementara pada hari itu tidak boleh tidak ada proses tidak boleh tidak ada. Kami pastikan bahwa proses pembelajaran ketika menteri itu adalah shift kedua, anak yang shift kedua, berarti anak kelas 2 ya Bu ya, kelas 256 ya, 256 itu yang akan disiapkan untuk itu akan dikunjungi Pak Menteri. Karena ini sekolah penggerak, tentu proses pembelajaran yang sudah berdiferensiasi dulu dan sudah menggunakan IT. Oke. Nah ini didesain saja proses pembelajaran pukul 10 itu sudah menggunakan multimedia. Ya kan? Kalau gurunya biasa dengan itu, kalau gurunya tidak terbiasa dengan itu biasa saja.
Tapi ketika menteri datang, dia bukan bercakap duduk di kursi dia. Itu dulu zaman kami lah di pulau. Siapa pun datang, dia tetap bercakap berbual di tempat dia. Jadi proses sekarang tidak seperti itu karena anak yang lebih pembelajaran. Itu Bu, ini nanti Pak Jumadi pengawas yang akan melakukan pendampingan terkait dengan teknis bagaimana proses pembelajaran yang bermakna itu. Silakan saja. Lalu ini kepala sekolah yang ganteng-ganteng gajah cantik lawa-lawa ini, apa dia tugasnya? Meskipun rombongan ini sudah disiapkan segala sesuatunya dan perjalanan dari bandara ke Radisson ke sekolah itu pakai patwal dan lain sebagainya. Dari sini kita tidak semuanya yang tepat. Oleh karena itu, tuan rumah siapkan ruang untuk sarapan konsumsi. Persoalan nanti menteri atau di situ itu atau yang lain kan lama ini. Pada saat nanti menterinya ke ruang kelas, beliau ke ruang kelas itu didampingi semua direktur atau dirjen, kepala BPNP, kepala dinas, PJ gubernur, PLT gubernur atau PJ wali kota, Allah alam, kita tidak tahu. Karena ini semua diatur oleh protokol. Siapa yang bisa mendampingi di dalam? Ya kan? Nah, bagi yang tidak ikut mendampingi, jadi ini berinisiatif silakan ke ruangan konsumsi jika memang ada konsumsi. Nah, untuk konsumsi, karena ini pukul 10, apa gerangan yang bisa dimakan? Karena pukul 12.30 ini makan siang, ya kan? Nah itu silakan diatur. Disarankan makanan ini di samping makanan nasional, bahkan makanan yang berciri khas Melayu. Nah, silakan sajalah itu. Nanti apa? Itu nanti disiapkan oleh kawan-kawan di sini lah. Konsumsi itu agak jauh dari ruang kelas kalau dapat. Ya, ini ruang apa? Kalau kelas Pak Menteri itu dia ada di lantai 2. Di ujung ya. Beliau tak naik lantai kan? Bisa nanti kelas-kelas yang akan dikunjungi itu paling kan kelas pimpinan. Ya, kan? Kalau bisa itu jangan di atas, kasihan untuk orang tua di depannya. Ya, kalau bisa nanti di samping itu kan sudah ada kelas ya jadi nanti dapat gambaran seperti itu. Beliau akan melihat proses pembelajaran itu, melihat aja. Ketika beliau pasangan, beliau akan langsung mengajar. Beliau langsung mengambil alih. Tapi itu di kelas berapa, tidak bisa kita menentukan itu. Tergantung mood beliau maunya di mana. Ya kan? Itu yang beliau akan lihat, beliau akan itu nanti transfer ini terkait dengan Merdeka Belajar ini. Jadi satu terkait dengan Perdana Menteri masalah konsumsi dan konsumsi. Yang kedua terkait dengan parkir.
parkir ini sangat terbatas. Oleh karena itu, ini nanti akan koordinasi dengan Muhammadiyah saja. Kendaraan ini di mana? Kemudian nanti menteri nanti kunjungan ke sini ini apakah beliau langsung masuk ke sini, langsung mobilnya nanti turunnya di mana? Kalau beliau turun di mana, apakah disambut dengan kompang atau apa? Ini mengingat durasi nih, ya kan? Jadi pada saat itu tidak banyak seremoni lagi karena pentingnya itu di kelas, ya kan? Nah, untuk penyambutan beliau di sini nanti itu kata kita belum tentu kata protokol. Karena randolnya sudah mereka siapkan pukul sekian sampai pukul sekian agen beliau begini, beliau di sini, ini, ya kan? Nah, apakah nanti ada rencana Bu Kartini mau apa gitu setelah beliau ini, penyambutan beliau di sini nanti seperti apa? Ada gambaran? Pertemuan lama. Hah? Bangun kita. Nah. Ya. Kalau persembahan barangkali Pak Irfan? Dia 5 menit sekali. Kompang aja. Kompang tidak ada silat saja. Silat satu saja perwakilan ke durasi sekitar. Sebelum ngalumin ada silat. Iya. Di kalung dulu, setelah itu baru silat. Nah, yang bunga yang akan dikalung itu bunga plastik atau bunga hidup? Bu, bunga yang akan ibu kalungkan ke menteri itu bunga plastik atau bunga hidup? Bunga hidup. Bunga hidup itu bisa ada di Batam jualnya. Karena pengalaman ketika SBY datang itu pas pampresnya beli bunga untuk mengalungkan itu di Singapura. Dan bunga yang dikalungi itu tidak boleh dipakai menggunakan parfum. Wanginya wangi bunga. Jadi ini Bu, jika memang dalam waktu ini kalau ada bunga, kita pastikan itu bunga hidup. Bunga yang umum untuk tamu kehormatan, bukan bunga tai ayam. Ini ada dua alternatif. Kalau tidak mengalungkan bunga, tanya. Ini yang tamu-tamu ini dirjen. Nah, hah? Tadi kan dari sampai ke kepala BGP itu kan yang akan mendampingi katanya tadi. Kalau untuk di seremoni itu kepada tamu kehormatan satu saja. Kalau ibu mau memberikan souvenir kepada DJ, kepada direktur, tanya silakan di rumah. Sebagai souvenir saja. Dan akan memasangkan tanda itu siapa? Kalau ada di sana PLT gubernur yang. Kalau PLT gubernur tidak diwakilkan PJ wali kota. Kalau tidak nanti bisa jadi kepala BPMP. Kepala dinas pendidikan provinsi. Kita lihat nanti ini kan masih ya. Jadi ibu pastikan di antara dua ketika menteri itu turun dari mobil dan pasti kita dapat pastikan juga mobil itu turunnya di mana, di atas atau di sini atau di mana. Itu juga nanti akan kita koordinasikan. Menteri itu turunnya di mana, di atas sana, di
di depan gerbang situ, masuk di depan ini, atau di mana? Kita belum tahu. Tidak bisa kita tidak bisa. Itu protokol yang berlaku. Kalau maunya kita, ya kan? Nah tentu nanti ini kita juga akan komunikasikan, kita koordinasikan dengan protokol menteri dan BPFP, BGP. Kita pastikan turunnya ini di mana. Nanti Kamis sore kita akan melakukan gladi. Kamis sore kita pastikan nanti akan kita lakukan gladi. Nah pada saat menteri itu nanti katakan turunnya di gerbang mobilnya di gerbang, bukan di atas, di sini, bukan masuk sini. Nah, itu di mana posisi yang akan mengalungkan, di mana posisi yang silat yang Pak Isa sampaikan. Kalau ada silat, apakah beliau berdiri atau beliau duduk? Ya, jadi ini ada persoalannya. Apakah beliau itu pada saat sampai setelah dikalungkan itu, pada saat itu apakah kompang sudah berbunyi? Begitu beliau turun kompang berbunyi, langsung dikalungkan itu, dipersilakan duduk atau beliau berdiri, lalu pesilatnya beraksi sampai habis silatnya. Atau kompangnya tetap sampai posisi menteri itu masuk di ruangan. Nah ini juga tentu juga nanti seperti apa akan diarahkan oleh protokolnya, kan? Tak ada itu spontan, tanpa di-announce, tanpa tidak ada MC. Beliau bukan orang protokol, beliau mau begitu. Tidak ada protokol sambutan, habis masuk, tidak mau. Tak ada. Jadi beliau langsung itu dia nak kemana? Para kita hanya menunjukkan kelas ini. Lalu posisi yang kompang itu di mana? Kepala sekolah ini di mana? Kalau nggak ingin bersalam, di mana mau posisikan ini nanti? Ya kan? Dengan tempat yang macam ini, apakah di sini akan ada parkir juga atau kosong? Nah, itu nanti. Nah, nanti teknisnya insya Allah pada Kamis sore nanti kita akan adakan gladi bersama dengan BGP dan BPFP. Mudah-mudahan nanti kejudannya sudah lebih duluan ada yang turun untuk memantau lokasi, kan tidak langsung pada pagi itu. Jadi ini semua sekecil mungkin ini harus juga menjadi random di acara itu. Di samping random yang sudah ditetapkan karena dia sudah batas. Karena kemudian ada Jumat nih, ini kan Jumat nih, waktunya sangat singkat. 11.15 beliau harus sudah meninggalkan ini. Nah kemudian habis mengajar, kemudian kan ini ada tenda untuk P5, ya kan, hasil karya anaknya ada juga. Udah itu di tenda atau di kelas? Tidak di kelas. Teras mana? Sempit lah itu, orang sama ramai itu. Sempit lah. Karena ini dah sempit. Lagi nak kasih meja. Ya, bisa sambil beliau lihat ini kan gitu. Ya kan, boleh. Tidak di. Kita ini tidak ada yang bawa kendaraan.
tidak diganggang. Semuanya di drop. Kita tidak ada parkir seluruh kita. Tidak ada yang parkir di sini. Jadi itu masalah teknis beliau di sini. Kemudian untuk kalau dapat nanti ketua K3S ini ada tim kecil lah, panitia. Itu kaitannya dengan parkir, kaitannya dengan konstitusi. Silakan saja. Nah, kemudian masalah parkir itu nanti seperti apa di koordinasinya dengan Muhammadiyah tentunya kan. Nah, apakah nanti di dalam ini akan ada parkir mobil atau apa? Itu nanti disepakati saja supaya tak kelihatannya sumpuk ya, dan bagaimana ini bisa menjadi luas gitu. Kemudian perlu spanduk barangkali ya, selamat datang. Itu nanti dipajang di mana, dipasangnya di mana. Karena ini hari Jumat, tentu kepala sekolah ini semua tentulah berpakaian baju kurung Melayu yang biasa kita pakai. Karena yang datang ini Bapak kita, Menteri kita, ya kita sebagai apresiasi kita tunjukkan sajalah dengan budaya itu. Pendapat pakaian baju Melayu kurung lengkap. Tepat, kalau memang ada seragam baju kurung, pakailah seragam kurung. Jadi nampak, oh ini siapa? Kan mudah kenalnya. Ini kepala sekolah di Batu Haji, ya kan? Persoalan nanti nak pakai tanjak, nak pakai songkok disepakati saja. Ya, nanti itu disepakati saja. Yang jelas pakai baju kurung Melayu lengkap, sabuk, pakai kain sabuk, samping kain samping. Persoalan nanti nak pakai tanjak atau songkok disepakati saja, pakai songkok atau tanjak. Lalu karena ini pakai baju Melayu, apakah pakai sepatu atau pakai capal? Karena hari ini hari Jumat, sebaiknya dipakai sandal capal. Ya, tidak pakai sepatu. Ibu, yang grup kompang itu berapa ramai? Yang kan dia mau, Ibu mau tampil kompang untuk silat itu, Ibu mau menampilkan siapa? Ibu mau menampilkan anak, menampilkan komite, menampilkan masyarakat, menampilkan paguyuban, atau siapa? Menyambut menteri itu pada saat bersilat. Ibu mau menampilkan siapa? Ya. Kalau siswa, kalau sudah ada ini grupnya, lah. Kalau dapat berapa? Ya, kalau itu Ibu dalam 2 hari ini ini harus jadi barang nih, harus dapat orangnya, harus dilatih dia sampai jadi. Rentak gendangnya itu harus seirama dengan silat. Nanti teknis itu silakan ya. Bisa makan. Ya. Jadi tugas Ibu pertama memastikan sang menteri itu sampai di sini pengalungan bunga atau tanjak. Ibu pastikan itu. Kemudian nanti ya, Ibu nanti pastikan itu. Yang kedua, pengopang
Dan silat ibu harus siapkan dari mana? Ya. Pendapat itu memang dari anak-anak lalu itu Masjid Hamka itu di mana, Bu? Saja. Oh, di sekolah itu ya. Iya, ya. Di sekolah ya. Insya Allah kalau begitu Pak Menteri yang jadi khotibnya ini ya. Karena kalau beliau kan khotibnya apalagi 1 kali khutbah ya. Nah itu 7 menit paling lama. Lalu beliau jadi khotib kan. Kalau dapat ya memang beliau yang menjadi khotib. Tapi khotib cadangannya bolehkan Parjo. Oh iya. Nah maksudnya kan itu kan bisa membuat jaga. Jadi Bu yang Muhammadiyah kalau setelah sholat dari masjid itu kan menuju Muhammadiyah, menuju tempat makan jauh. Bukan itu masalah. Kan menteri ini habis sholat itu kan dia menuju sekolah makan. Oke. Ada 5 menit ya? Ada ya. Sudah dibicarakan dari pihak BNP apa terkait dengan ruang makan. Ruang makan. Jadi kan makannya tersemangat. Kan ramai orangnya. Ya. Oh, tidak. Dia tidak sekolah Muhammadiyah. Di Muhammadiyah itu hanya sholat Jumat saja. Hanya sholat dan makan siang di Muhammadiyah. Kalau sekolah itu SD 004 dan SMK 1. Jadi kunjungan ke sekolah SD 004 dan SMK 1. Itu makanya kalau ini ketahuan dengan menteri di sekolah federal ini yang sedang mau dievaluasi masalahnya, ya kan? Makanya seluruh yang bernuansa merdeka belajar itu label itu dilepas. Dan hari itu dipastikan Dewan Guru berpakaian seragam, ada pakaian seragam sekolah ada ya, dan pastikan juga guru-gurunya berkain songket, kain samping maksudnya, kain samping ya, ada kain seragamnya juga ada, baju, jadi kainnya itu mahal itu mahal. Ya, pastikan nanti dewan gurunya di sini yang mengajar di kursus, ya bukan mengajar ya. Dipastikan guru-guru 004 ini tidak ada yang sakit. Menjelang min H3 sampai hari H. Ya. Jadi H-3 itu tidak ada yang sakit. Dan pada hari Jumat itu dia sudah menunjukkan bahwa ini kompak yang salah satu buktinya dengan pakaian seragam. Ya.
jika memang guru itu nanti tidak biasa, nanti ditanya menteri, dia ngajar. Jangan nanti ada guru hari Jumat dia sudah naik haji misalkan, tapi dia pakaian baju Melayu tapi pakai songkok haji. Itu lepaskan dulu songkok hajinya, nanti setelah menterinya ya jadi baru dipakai lagi. Kalau memang peci saja, peci hitam, peci hitam, Enggak jadi tajam, peci. ya, ya songkok hitam. Yang bapak-bapak ya tentunya nanti itu dipastikan. Nah, itu songkoknya hitam. Jadi nanti gurunya itu apakah berkain samping, itu ibu pastikan saja lah. Kalau memang tidak jangan. Kalau pasang duitnya kan dananya. Tapi inilah kesempatan gurunya mendapatkan kain samping. Inilah waktunya untuk guru itu mendapatkan kain samping. Kalau tidak ada, ya tangan aja. Sampai bila masa selesai. Pakai Melayu nggak ada pakai kain samping, Neng. Memang harus ada hikmahnya menteri itu. Nggak pakai apa-apa atau perempuan, cuma pakai baju. Oke, 8 berapa? Yes, barangkali itu Bapak Ibu yang jadi Bu, nanti spanduknya kan spanduknya jangan dipasang dulu. Nanti sampai spanduknya itu sampai tim yang akan kami anak itu kita sudah geladi, kemudian tempatkan ini di mana yang pantas, yang patut, ya. Barangkali dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita diskusi aja barangkali Pak, ya. Sambil kopinya ada di belakang tuh Pak. Kasihan dia, lebih baik dia sejuk di perut daripada dia sejuk kena angin. Ya, barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Sambil nanti ini melihat perkembangan dan arah menteri selanjutnya. Karena memang salah satu alasannya beliau akan jadi kunjungannya di Batam pada Jumat pagi dan baliknya beliau tidak ada tiket. Itu saja yang menjadi persoalan. Datangnya dia bisa datang tapi dia tak bisa balik. Sementara besok itu malamnya dia harus ada janji temu nonton bareng dengan Menpora, dan besok paginya beliau harus sudah berada membuka kegiatan di Sidoarjo. Jadi gitu. Nah, jadi ini masih ini tiket balik beliau ini dan beberapa pendamping dirjen apa ini semua ini kan belum tahu. Karena tiket Garuda sudah dipastikan penuh Batam Jakarta pada pukul 19:05. Jadi terbangnya Garuda itu dari 19:05 ke Jakarta. Itu tiketnya tak ada. Nah, jadi ini masih sambil ini nanti kita masih menunggu arahan selanjutnya. Tapi yang jelas kita hari ini sudah sepakati persiapan apa saja yang dibutuhkan dalam rangka menyambut kehadiran Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah di Batu Aja. Ya. Selanjutnya nanti silakan nanti beberapa hal yang menjadi catatan itu masalah konsumsi, masalah parkir, ya, masalah seragam itu nanti silakan nanti disepakati. Barangkali itu ya Pak Kabit ya. Nah, kita buka diskusi saja dalam rangka persiapan detail untuk kesempurnaan Batu Lagi menjadi tuan rumah kunjungan ini. Terima kasih, mohon maaf bila terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya kembalikan ke Bapak. Terima kasih Pak Sek yang sudah memberikan arahan kepada kita semua. Mengingat waktu juga ya. Kita posisi di jam di dinding udah menunjukkan jam 12. Sudah 35. Jadi seperti yang sudah disampaikan tadi, kita mungkin sudah menangkap itu ya, sudah kita tangkap itu ya. Artinya sudah tergambar itu apa arah kita, apa yang harus dilakukan, apa yang harus kita siapkan. Itu artinya sudah tergambar semua itu ya. Walaupun yang menangkap itu kita semua, Kak Kartini mungkin nggak banyak menangkap dia, karena menerawang aja dia. Perasaannya galau aja, tenang aja Kak ya, nggak usah berkedut, biar kawan-kawan ini berkedut, slow aja, tenang aja. Jadi kalau ada hal-hal tertentu yang kita tidak bisa dengan diskusi, kita buka sesi diskusi dalam rangka penyempurnaan untuk menyempurnakan prediksi-prediksi yang harus kita lakukan ke depan. Artinya ini mulai dari hari Kamis sore sampai di Jumat sore. Itu durasinya yang harus kita ready betul, stay-nya di situ, ready-nya di situ. Nah, ini yang mungkin perlu kita buka diskusi. Itu kami buka forum diskusi ini. Silakan nanti kalau apa ada hal-hal yang perlu menjadi masukan, pendapat tapi bukan pendapatan, masukan tapi bukan pemasukan. Nah, tapi ada di situ. Oke, silakan. Ya, Pak Senior silakan. Bung Tobing. Terima kasih Pak Din. Terima kasih atas informasi Bapak Presiden. Di kesempatan ada satu Pak Muhammadiyah. Kalau saya sih masukannya bagaimana dan dia ada Berusaha masuk SMK seperti itu, siswa-siswa kita arahkan semua kiri kanan berbasis. Seperti mungkin untuk bendera kompang dan sebagainya itu mungkin meriah penyambutan itu. Yang pertama. Yang kedua, nanti dari SMK 1 kan ada pertemuan di SMK 1. Itu yang dipakai seluruh kepala sekolah atau hanya fokus batu aja, karena batas kemampuan ruangan itu mungkin kalau semua mungkin tidak akan muat. Jadi mungkin perlu dijelaskan posisi kami sebagai tuan rumah ini nanti seperti apa? apakah kali betul Ya, atau bagaimana? Ya Pak ya. yang terakhir Pak Sekretaris boleh Kunjungan ini sangat jarang. Setelah ada bersama Pak untuk para kepala sekolah lebih lanjut ya, beliau usulkan saja supaya ada kenang-kenangan. Demikian masukan dari saya. terima kasih. Ya betul. Jadi nanti ini masukan ini nanti kita sampaikan dengan protokol apakah diperkenankan seperti itu, karena jalannya ini kan dia tak boleh 2 mobil itu harus 1, tidak ada mobil yang keluar pada saat menteri itu masuk nantinya. Lalu anak itu barisannya di kiri kanan atau di kiri saja atau di kanan saja, itu juga nanti akan berapa nanti dari Mananata, berapa dari Asban, SMK, nanti dari Muhammadiyah berapa? Nah, itu nanti kiri dan kanan itu seperti apa nanti akan nanti akan kami sampaikan. Terkait dengan kehadiran di sana, saya berharap, kita berharap semua buruh kan akan kebijakan menteri itu dibolehkan tidak dibolehkan, karena tuan rumah boleh. Ya, macam mana caranya? Datang lebih cepat atau apa? Ya. Nah, kalau sudah dalam itu tidak akan ada orang yang nak usir. Ini kepala sekolah, siapa yang nak usir kepala sekolah? Tapi kalau dia lambat, kemungkinan tidak bisa masuk. Karena
jumlah peserta diskusi itu belum dipastikan dengan kapasitas aula SMK itu. Karena yang berminat ingin mendengarkan pidato menteri ini, arahan menteri ini, semua. Kalau semua 1000-an, tak muat. Kapasitasnya 500. Ya kan? Nah, kemudian termasuk unsur yang diundang itu siapa? Belum dapat juga kepastian. Unsurnya dari mana? Tapi karena ini tuan rumah, prioritaslah. Tapi pandai-pandailah tuan rumah memposisikan diri, datangnya lebih cepat. Pendapat tuan rumah karena ini pakaian seragam, pura-pura dia bertamu. Jadi ke sana, di sana, ya kan? Nah, begitu ketua ini tamu-tamu itu nanti di sana. Nanti menyambut di situ itu seperti apa kan kita belum tahu juga lagi nih. Ya Pak Tebing ya. Nah terkait dengan foto bersama kepala sekolah Batu Haji ini semua, pastikan pukul 11 itu semuanya sudah berada di lingkungan tenda. Kalaupun ada spanduk yang akan dibuat khusus berkenaan dengan itu, nanti pada saat berfoto itu bisa dibentangkan spanduk misalkan. Gitu. Nanti kita minta waktu 3 menit paling lama dengan protokol. Ini permintaan kepala sekolah tuan rumah. Tapi jangan ada lagi yang nak dipanggil-panggil. Ini menteri masalahnya tidak bisa, bukan kita yang ngatur. Boleh, tapi siap di mana? Jadi tidak kepala sekolah ini memposisikan diri di mana? Nanti dewan guru memposisikan di mana? Bukan itu baru nak berbaris-baris, sudah ada master. Jadi ini kepala sekolah sudah ada di situ. Begitu Pak Menteri mau izin, nanti kita minta dengan protokolnya izin kepala sekolah mau foto bareng Pak Menteri. Langsung Menteri masuk, ceret-ceret selesai. Pindah ke ceret selesai, sudah. Jadi begitu. Jadi tidak di baru berbaris, tidak ada ya Bu, ada pindah juga ke pindah. Gitu. Kalau dah macam itu orang nak marah semua karena harus diatur. Padahal tak perlu diatur. Kita memposisikan dirinya saja nanti, ya di mana? Silakan ya nanti ya. Itu nanti ditunjuk juga nanti dari pihak sekolah. Sudah kami dah tutup nih. Ya, ya, ya. Oke, kali itu ada teman-teman.